Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang guys di channel gue. Nah, sebelumnya sempat kemarin gue udah ngebahas dan sekalian juga upload video tentang gimana caranya lo bisa menang lawan VIP di atas lo gitu, atau bahkan kalau misalnya kalian cuman free to play gitu kan, F2P player, gimana caranya ngalahin VIP rendah kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan tergantung sinergi, guys. Nah, sinergi ini juga bakalan bergantung pada hero-heronya dalam komposisi tim lo gitu. Nah, saat ini gue mau bahas soal tier list untuk game Ocean Ultimate Battle. Nah, yang pertama gue mau bahas di sini ada Nightmare Luffy. Nah, Nightmare Luffy itu menurut gue dia ada di rank A gitu. Nah, kenapa bisa di rank A? Karena kalau memang solo dia ataupun hanya dia dan lainnya timnya yang bukan sinergi dia biasa aja gitu. Cuma kalau lu pasangin sama Doflamingo itu bakalan jadi the best duo SS gitu. Jadi kalau misal belum punya triple S, lu bisa pasangin ini nih, si Nightmare Luffy sama Doflamingo buat main DPS lo, buat penyerang utama lo gitu kan, damager utama lo gitu. Jadi skillnya si Nightmare Luffy ini, kalau misalnya ada bleeding di musuh, itu kan bleeding kan per second, per round tuh meledaknya. Nah, kalau Nightmare Luffy skill ini ultinya itu bisa mecahin bleedingnya langsung di satu round. Terhitung 2 round bleeding pecah di satu round gitu. Jadi kan lo bisa bayangin tuh, jadi nggak perlu nunggu bleedingnya sampai round berikutnya. Dengan ultinya si Nightmare Luffy ini udah langsung pecah itu bleedingnya gitu. Makanya gue taruh di tier A dia, karena lumayan bagus lah gitu. Nah, lalu lanjut ke Lau. Ini kan Lau ada dua. Lau itu ada Lau biasa, ada yang Lau Supernova. Nah, kalau ini Lau biasa gue taruh di B. Kenapa? Karena skillnya menurut gue supportnya masih kentang ya. Dia memang ngasih darah putih, yaitu darah tambahan untuk satu round doang gitu kan. Heal juga cuman sedikit gitu. Nah, jadi ultinya ini nanti ngasih tim kalian itu darah tambahan warna putih itu dalam satu round aja. Ya, biasalah untuk tangkis serangan di round tersebut gitu. Makanya gue taruh di rank B. Oke. Terus, nah, setelah itu buah Hancock. Nah, ini buah Hancock juga ada, kalau nggak salah ada dua atau tiga gitu. Cuman yang baru keluar baru dua nih, ada buah Hancock ini yang rank SS, dan buah Hancock yang Summer Holiday itu yang rank triple S. Nah, ini yang SS gue taruh di B. Kenapa? Menurut gue ya memang sih dia punya petrify gitu, bikin musuh nggak bisa nyerang satu round. Cuma kalau satu slot dikasih ke dia doang kayaknya agak kurang gitu, karena damage-nya itu nggak terlalu bagus sih, nggak terlalu besar. Supportnya juga nggak terlalu support banget gitu. Jadi gue taruh di rank B. Nah, yang keempat selanjutnya ini ada Doflamingo. Doflamingo ini gue taruh di S. Nah, kenapa gue taruh di S? Karena gini, untuk lo orang yang pada free to play atau mungkin VIP di bawah VIP 4 gitu, masih belum punya triple S, untuk early game Doflamingo ini benar-benar main DPS, the best DPS untuk early game. Gitu, karena dia ngasih bleeding ke seluruh musuh, ke lima-limanya gitu. Bleeding ini juga nggak terlalu kecil damage, tapi lumayan besar gitu. Apalagi kalau kalian tadi yang sebelumnya gue bahas ditambahin Nightmare Luffy di formasi kalian, waduh itu the best banget sih, the best DPS. Jadi lu bakalan bisa nyelesain adventure itu jauh dengan duo ini gitu. Jadi skillnya ini ngasih bleed ke musuh sekitar 30 persenan untuk 2 atau 3 round gitu. Nah, terus juga dia bisa stun dengan basic attack kalau misalnya musuhnya lagi dalam keadaan bleeding. Itu lumayan banget sih gitu. Nah, nextnya itu Sabo. Ada Sabo gue taruh di A. Nah, kenapa gue taruh di A? Dia lumayan sih menurut gue, karena dia punya skill teror gitu. Nah, jadi ultinya itu ngasih damage ke seluruh musuh, dan dia ngasih teror. Nah, teror ini fungsinya buat apa? Teror ini fungsinya bisa membuat musuh nggak jalan dalam satu round.
Nah, tapi hanya 50% chance-nya gitu. Makanya gue taruh di tier A. Sebenarnya gue nggak nyaranin sih buat kalian awal-awal itu ngambil formasi attack. Jadi mendingan kalian ngambil formasi komposisinya hero skill aja gitu. Nanti di terakhir gue bahas ya untuk early game bagus mana formasinya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, nextnya ada Enel. Di sini Enel gue taruh di tier B. Kenapa gue taruh di tier B? Karena Enel ini sebenarnya attack-nya bagus, cuma dia punya bleeding cuman buat ketiga orang gitu. Jadi tadi misalnya dia mau dipasangin ke Nightmare Luffy. Nah, Nightmare Luffy kan buat 3 orang juga. Kalau misalnya nggak pas, 3 belakang yang kena skillnya Enel, sedangkan Nightmare Luffy skillnya kena di 3 paling depan atau nggak sesuai dengan yang bleeding. Nah, itu kan berarti kan sayang kan ultinya si Nightmare Luffy ini gitu. Jadi si Enel ini nggak terlalu bagus kalau menurut gua. Tapi kalau kalian belum dapat Doflamingo bisa pakai Enel dulu untuk blood timnya, untuk bleeding timnya gitu. Nah, lanjut ke Marco. Nah, di sini Marco kan hero tipe dev. Gua taruh di S. Nah, kenapa gua taruh di S? Si Marco ini ultinya itu bisa silent. Silent musuh lo 3 orang. Gitu. Walaupun chance-nya nggak terlalu tinggi, tapi sepengalaman gua lumayan sering keluar silentnya. Gitu. Jadi di samping itu juga Marco ini punya pasif kalau darahnya di bawah 40% dia nge-heal gitu. Jadi lumayan untuk sustain tim lo gitu. Misalnya tim bleeding butuh tanker ya pakai Marco gitu, karena semakin lama tim lo sustain semakin sakit bleedingnya gitu kan. Ya, terus nextnya ada Kuma. Di sini Kuma gua taruh di A. Kenapa gua taruh di A? Kuma itu lumayan bagus kalau menurut gua, karena banyak orang yang bilang wah bagusan Kuma lah daripada si Marco gitu kan untuk tim devnya gitu kan. Loh, sekarang kalau misalnya Kuma ini cuma bisa ngelock 1 orang gitu pun dia ya memang dia punya reborn, tapi rebornnya itu kan cuman hidup lagi untuk 30% darah gitu kan, sedangkan Marco healnya juga bisa lebih besar dari itu gitu. Yang paling penting adalah Marco bisa enable atau disable 3 orang dengan silentnya, sedangkan Kuma hanya 1 orang. Makanya gue taruh Kuma di A, Marco di S gitu guys. Nah, terus di sini ada Sanji. Sanji udah fix gue taruh di S. Nah, karena kenapa? Sanji ini sebenarnya heroes lumayan sempurna sih, pengganti Aokiji kalau lo belum punya Aokiji. Kenapa gue bilang di rank S? Ultinya ini bikin heal prohibition 50% ataupun mengurangi heal 50% guys. Gitu. Jadi kan pasti kan kalian struggling di musuh-musuh yang punya healer nih gitu kan. Wah, nggak mati-mati nih musuh anjir gitu kan. Nah, dengan Sanji ini healnya bisa dikurangin guys kalau ultinya kena ke hero tersebut. Jadi ultinya ini buat 3 orang gitu. Nah, yang bikin dia OP juga menurut gua adalah basic attack-nya. Jadi basic attack-nya ini ngurangin 30 poin energi guys. Jadi itu musuh yang paling depan kalau di attack Sanji terus dia nggak bakal ulti sama sekali, karena poinnya berkurang terus gitu guys. Jadi gue taruh di rank S, di tier S sorry. Nah, selanjutnya ada si Ace. Nah, kalau Ace ini gue nggak terlalu bilang bagus, dia juga nggak terlalu berguna sih menurut gue, karena dia itu kan tipe attack ya. Tipe attack itu untuk awal-awal ya nggak terlalu sakit gitu loh. Apalagi si Ace ini untuk efek ultinya juga nggak terlalu oke sih kalau menurut gue. Jadi gue skip sih, mendingan ditaruh di tier B. Nah, lanjut di Zoro Supernova. Nah, Zoro ini ada beberapa nih, ada 2 atau 3 gue lupa. Zoro yang Supernova ini ranknya SS, gue taruh di tier A. Kenapa gue taruh di tier A? Dia itu punya ulti efeknya bagus, yaitu sama kayak ulti Sanji, ngurangin heal amount gitu 50%. Jadi bagus banget sih kalau emang lo mau maksa untuk main tipe attack di early game, tapi lo struggling di tim musuh yang punya healer, ya lo pakainya Zoro Supernova buat ngurangin heal musuh gitu guys. Nah, lanjut ada Katakuri. Katakuri mungkin gue taruh di tier B
Karena kenapa? Ya Katakuri ini kan skill hero. Dia itu sama bleeding juga, sama kayak Enel, sama kayak Doflamingo. Cuma kalau Katakuri ini cuman kedua orang kenanya untuk bleedingnya dan memang sakit. Tapi kalau lu nggak pasangin sama Nightmare Luffy, tim bleeding lu nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi belum 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 bagus sih menurut gua masukin tier B. Nah, selanjutnya ada Akainu. Nah, Akainu ini tiernya triple S. Udah pasti gua taruh di S. Kenapa gua taruh di S? Karena Akainu ini punya skill nyerang bagian belakang. Nah, itu change tune-nya tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya musuh naro yang keripik-keripik di belakang, di skill sama Akainu ini gila sih, udah damage-nya sakit dan dia juga stun, pastinya nge-disable satu orang gitu. Itu untuk attack-nya. Nah, kalau untuk defense-nya Akainu ini defense-nya lumayan tinggi, bukan defense yang tinggi tapi HP-nya yang lumayan banyak gitu. Nah, semakin tinggi HP-nya semakin sakit serangannya, ultinya gitu. Nah, untuk pasifnya dia itu nggak bakal mati kalau darahnya habis di sekarat pertama gitu. Dalam artian misalnya dia dari HP-nya tinggal 20%, di round itu digebukin tuh dia tuh. Darahnya habis. Nah, itu dia nggak bakal mati. Sampai round berikutnya mulai dia dipukul lagi baru dia bisa mati. Gitu. Makanya gue taruh di S karena dia lumayan bagus sih untuk tanknya. Oke, lanjut. Itu ada si Whitebeard. Si Whitebeard gue taruh di A. Sorry, di S. Kenapa gue taruh di S? Sebenarnya dia itu bisa dibilang damager tergila sih di game ini. Karena ultinya ini udah area, semuanya kena, kritikalnya tinggi, semakin lama round berjalan semakin sakit dia. Karena kan setiap round dia itu bertambah tuh damage-nya gitu. Kritikalnya juga gila sih kalau dipasangin sama siapa, Rayleigh, bukan Rayleigh, Kizaru. Nah, itu lumayan ngebantu Kizaru karena kan setiap kritikal yang dikeluarkan oleh tim, Kizaru dapat tambahan poin energi gitu. Jadi dia ulti terus gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada Sengoku. Sengoku gue taruh di S. Kenapa gue taruh di S? Ya, as you know, Sengoku ini dia sama kayak Kuma, ngelock satu orang gitu kan. Dan juga selain itu dia bisa tahun musuh untuk 2 turn pertama. Jadi musuh tuh selalu serang dia untuk di 2 turn pertama gitu. Nah, dia tuh ultinya nyerang musuh itu ada change buat jadi Luffy doll ya. Jadi Luffy doll ini nggak bisa nyerang musuh gitu loh, nggak bisa bergerak, nggak bisa nyerang di turn tersebut gitu. Gue sih nggak pakai Sengoku, cuman musuh-musuh gue banyak yang pakai Sengoku, jadi ya gue bilang ya dia lumayan oke sih karena sometimes tuh agak berat ngelawan musuh yang punya Sengoku gitu. Nah, nextnya ada Garp nih. Nah, ini sorry kok gue taruh di S sih. Menurut gue Garp itu gue taruh di SS. Nah, kenapa di tier SS? Garp ini skill ininya apa? Skill ultinya itu dia nyerang yang attack-nya paling tinggi, bro. Nah, jadi kalau misalnya lu punya satu nih andalan lu di tim, yang lainnya keripik-keripik. Nah, si Garp ini nyerang hero lu yang attack-nya paling tinggi gitu. Jadi dia ulti lu bisa kena tahun. Nah, tahun itu lu cuma bisa attack biasa doang, nggak bisa skill gitu. Makanya gue taruh di tier SS karena bener-bener ngerepotin sih Garp ini. Kalau misalnya ada Garp di musuh lu cuma ngandelin satu orang di tim lo, udah lu selesai gitu guys. Nah, terus selanjutnya ada Mihawk di sini. Mihawk udah pasti gue taruh di SS. Dia skillnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan Nightmare Luffy. Nah, kalau Nightmare Luffy dia mencahin bleeding untuk 3 orang, sedangkan si Mihawk ini untuk semuanya, untuk 5-5-nya. Pecah tuh bleedingnya. Jebret gitu sekali dia ulti. Nah, dia juga punya pasif kalau HP-nya di bawah 45%, dia nambah HP 285% dari attack dia. Kalau
darahnya tiba-tiba drop di bawah 40% gitu guys. Makanya gue saranin kalau misalnya lo mau GG buat lo yang pada pay to win, play to win, Sultan lu wajib sih punya Mihawk gitu. Nah selanjutnya kita balik ke rank SS nih. Di sini ada Supernova Love Supernova gue taruh di rank S. Fix wajib rank S karena kenapa? Ini the best healer untuk early game. Untuk lo yang belum punya support rank triple S, lu wajib punya Love Supernova ini karena healnya itu nggak ngotak sih menurut gua. Healnya itu gede banget dan itu buat semua tim. Gitu, semua orang di tim lo, semua hero di tim lo. Lalu gue beranjak ke Aokiji. Nah, Aokiji ini pun gue taruh di uh, gue taruh di mana ya? Mungkin di SS kali ya. Karena kenapa ya? Karena Aokiji ini nyerang bagian belakang lo, nyerang bagian belakang musuh. Nah, dua orang yang nyerang setelah Aokiji dari tim kita itu bakal ngikutin Aokiji untuk nyerang bagian belakang yang Aokiji serang. Lu bisa bayangin kalau lu pakai hero yang attack-nya gede. Nah, Aokiji nyerang belakang yang keripik-keripik, dua orang setelah Aokiji atau dua hero setelah Aokiji nyerang hero yang sama, mati tuh. Mati tuh yang diserang dalam satu turn, yakin gua. Nah, di samping itu Aokiji juga serangan biasanya ngurangin poin sama kayak Sanji. Ngurangin poinnya tapi gede banget, 2 kali lipatnya dari Sanji. Itu kalau nggak salah 60 energi poin. Kalau Sanji kan 30, dia 60 energi poin berkurang. Gitu. Nah, untuk ultinya ini untuk ketiga orang damage dan bisa membuat stun gitu, nggak bisa bergerak. Itu lumayan banget sih, cuman chance-nya kecil banget. Yang udah gua rasain, gua pakai Aokiji di tim gua, yang udah gua rasain eh jarang lah keluar stunnya kalau menurut gua. Cuman yang gua maksud OP ya bukan ultinya sebenarnya, tapi ya itu pasifnya yang nyerang belakang dan ngurangin poin energi setiap dia basic attack gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Kizaru. Kizaru mungkin nggak terlalu bagus ya menurut gua. Mungkin bisa dibilang gua taruh di A lah Kizaru ini. Gitu, Kizaru gua taruh di A karena kenapa ya? Dia ini attack-nya random gitu, maksudnya ultinya sih bagus, silent musuh gitu kan. Change untuk silentnya juga gede banget. Bisa silent musuh gitu loh setiap ulti. Dan apalagi pasifnya itu setiap bukan pasif sih, salah satu skillnya ada yang membuat dia nambahin 50 poin energi kalau ada tim kita yang ngeluarin kritikal gitu. Tim kita kritikal dia nambah 50 poin, tim kita kritikal dia nambah 50 poin gitu. Jadi dia ulti terus. Nah, cuma gue udah pernah pakai Kizaru, gue pasangin sama Whitebeard waktu itu. Sama Whitebeard dia ulti terus. Cuman yang itu damage-nya kalau menurut gue sih kurang. Terus dia agak keripik gitu loh. Jadi menurut gue nggak terlalu bagus sih. Itu makanya gue taruh di tier A. Selanjutnya Rayleigh. Nah, Rayleigh juga gue taruh di A. Gue sih belum pernah pakai Rayleigh, cuma udah pernah ketemu musuh yang pakai Rayleigh. Nah, Rayleigh ini keripik banget kan, keripik banget sih. Damage-nya sakit, cuman nggak terlalu OP gitu. Dia punya critical, dia punya apa namanya ulti untuk single enemy gitu, sakit buat ngeburst. Cuma masalahnya kalau damage doang, nggak ada efek macem-macem. Kayak misalnya Kizaru punya efek silent gitu, nah lumayan berguna. Tapi kalau si Rayleigh ini nggak terlalu berguna efeknya, makanya gue taruh di A gitu. Terus selanjutnya ada Snakeman Luffy. Aduh, Snakeman Luffy ini menurut gue nggak bagus sih. Gue taruh di B sih menurut gue kalau Snakeman Luffy ini. Kenapa gue taruh di B? Snakeman Luffy ini dia hybrid sebenarnya, bukan defense, bukan attack, tapi antara defense dan antara attack gitu. Jadi untuk lu yang memang butuhnya defender ataupun tanker, ya gue saranin gak usah pakai Nightmare Luffy sih gitu, karena statusnya dan skillnya itu antara attack dan antara defense. Nah, selanjutnya wah ini the best DPS in the game sih,
itu Blackbeard. Waduh, ini hero satu ini paket lengkap. Ultinya ini kayak Doflamingo. Ultinya ngasih bleeding dan damage ke semua musuh. Dan itu lebih gede presentasi bleedingnya dibanding Doflamingo. Plus ultinya ini itu ngurangin heal amount yang diterima musuhnya nanti, sama kayak ultinya Sanji atau ultinya Zoro yang Supernova. Nah gitu, jadi banyak banget efek di ultinya si Blackbeard ini. Makanya untuk mid game dan late game lu orang harus punya si Blackbeard gitu, karena udah nggak ada lagi the best DPS untuk skill team selain Blackbeard menurut gua. Ini paket lengkap banget hero. Kalau misal lu Sultan gitu, setiap ada event Blackbeard hajar satu udah pasti lu harus punya. Gitu, untuk apa ya tinggal pakai Zoan aja kan. Nah, selanjutnya ada swimsuit Hancock. Nah, ini gue taruh triple S. Nggak debat nih, no debat ini, no debat. Karena kenapa? Pasifnya nih orang itu ngasih kritikal ke temen, presentasi kritikal kalau nggak salah 15% ke seluruh tim, amin kritikal gitu. Nah juga ada salah satu skillnya yang ngebuat dapat darah putih tambahan di awal round ya, di awal pertandingan. Nah itu lumayan banget nambahnya. Plus juga dia ngasih defense ke tim lo, ke semua tim lo. Nah ultinya ini ngehealnya ini nggak ada otak, gede banget. Bukan cuma ngeheal, dia juga attack musuhnya. Jadi attack musuh sekalian ngeheal juga. Nah gitu, itu healnya tuh gede banget. Kalau dibanding sama Law Supernova jauh banget bedanya. Gila sih ini, si Hancock swimsuit ini lo mesti punya guys. Gitu. Nah selanjutnya di sini ada Nami Valentine, no debat juga, dia masuk ke SS, tier SS. Kenapa gua taruh di tier SS? Sorry kepencet. Karena skillnya itu area dan ngurangin damage musuh guys. Jadi ngurangin damage musuh sebesar 40%. Lu bisa bayangin, kalau lawan lu attack team yang attacknya gede-gede banget, lu punya Nami, at least Nami ngeluarin satu kali skill itu ngurangin 40% damage untuk 2 turn atau 3 turn, gue lupa, ke musuh. Jadi tim lu itu bakal nerima damage geli-geli. Itu gila sih. Nami Valentine ini untuk support itu gila banget. Jadi Nami Valentine ini bisa ngebantu lu buat apa tuh namanya tuh, up tower sih, tower lu bisa sampai stage tertinggi deh dibantu sama Nami ini gitu. Jadi untuk opini gue lu wajib punya sih gitu. Yang selanjutnya ada Yamato. Ini Yamato the best DPS untuk attack tipe hero. Tadi si Blackbeard untuk skill tipe hero the best DPS-nya, untuk attack tipe hero Yamato the best DPS-nya. Sorry guys. Nah kenapa gue bilang the best DPS? Dia itu nyerang yang punya attack tertinggi. Kalau tadi si Garp nyerang attack tertinggi, tapi dia tipenya dev si Garpnya, jadi attacknya nggak terlalu gede. Nah ini lu bayangin, Yamato tipe penyerang, tipe DPS, nyerang attack yang musuh yang attacknya paling tinggi. Lu bayangin coba. Nah udah gitu ultinya ini damage attack dia plus presentasi HP dia. Lu bisa bayangin, lu bisa bikin dia tebel plus bikin dia sakit dalam waktu yang sama. Jadi nggak perlu buang resources. Gue pernah ketemu tim yang punya Yamato, bukannya pernah, malah di server gua kan VIP 11. Nah di server gua itu VIP 12 peringkat 2-nya. Dia itu punya Yamato. Dia kalau nyerang DPS gua itu main DPS gua Whitebeard. Dia kalau nyerang Whitebeard gua sekali ulti, HP Whitebeard gua tersisa 1/4 doang. Lu bayangin. Makanya gua harus take down dia sebelum Whitebeard gua mati. Kayak gitu. Nah jadi Yamato ini kalau gue sebenarnya perlu banget Yamato, cuman gue belum ada kesempatan buat dapetin Yamatonya gitu. Jadi makanya gue masih pakai Whitebeard. Jadi buat lo yang para Sultan, wajib banget kalau lo mau switch ke tim attack, lo harus punya si Yamato.
gitu guys ya. Oke, selanjutnya ada Sanji Germa. Sanji Germa gua taruh di S. Dia ini lu bisa pakai Sanji Germa sebelum lu punya Yamato mungkin. Jadi lu komboin sama si Whitebeard. Whitebeard kan skillnya area nih, sekali ulti jeder gitu kan, lumayan lah tuh berkurangnya. Nah si Sanji Germa ini nyerang hero yang HP-nya paling rendah, yang tinggal sedikit, yang paling tinggal dikit, yang sekarat. Nah ultinya ini eh, apa namanya, kalau misalnya dia langsung matiin musuh ataupun ada musuh yang mati, attack lu tuh nambah gitu loh. Jadi setiap round attack lu nambah, setiap ada yang mati attack lu nambah, dan energi poin yang didapatkan juga 2 kali lipat kalau ada yang udah mati hero musuh. Gitu. Jadi kombonya adalah dia dengan Whitebeard ulti, dia tinggal nyapu-nyapuin. Nah, lu bisa bayangin kalau lu punya Yamato juga di tim lu. 3 DPS monster, Yamato, Whitebeard sama si Sanji Germa gitu. Nah, jadi gue punya saran nih. Sebelumnya ini gue selesai dulu untuk tier listnya karena udah semuanya masuk sini. Mudah-mudahan ngebantu lo. Sebelum gue tutup, gue mau nge-share untuk free to play mungkin ya, ataupun untuk pay to win yang memang awal-awal baru main. Jadi gue saranin untuk awal-awal lu jangan coba-coba untuk pakai tim komposisi attack hero. Gue saranin lu pakai tim komposisinya skill hero. Nah siapa aja skill hero itu? Pertama Doflamingo udah pasti jadi main DPS. Kedua Nightmare Luffy, untuk lu orang detonate bleeding dari Doflamingonya biar cepet rata musuhnya. Nah ketiga lu butuh healer yaitu Law Supernova, itu wajib. Keempat lu butuh support yaitu Sanji yang Supernova, karena itu bisa ngurangin heal musuh dan juga ngurangin poin energi musuh biar mereka nggak ulti. Nah yang terakhir lu butuh defense lu pakai Marco kalau gue saranin gitu, jadi bisa sustain dan juga bisa silent musuh gitu sih. Nanti udah mid game terserah lo, kalau lo udah punya, tergantung nanti lo dapat hero triple S nya apa gitu. Jangan lo paksain gitu. Kalau misalnya lo dapatnya Yamato tapi lo tetap mau skill, kalau gue bilang jangan sih, mendingan langsung lo berubah ke tim attack gitu. Tapi jangan sekali-sekali sering-sering ngerubah ataupun labil lah, jangan sering ngerubah, karena setiap kali ngerubah itu resource-nya berkurang 80%. Ada beberapa resource yang berkurang jadi 80% gitu kan. Gitu guys. Jadi ya ini semoga bermanfaat buat kalian. Gue tutup sampai sini. Jangan lupa bantu gue untuk subscribe ya guys ya. Dan like dan komen dan share. Komen juga kalau kalian mau nanya-nanya sesuatu. Insya Allah pasti gue balas. Bantu gue di channel ini ya guys, biar tetap lanjut bisa ngasih informasi terbaik buat kalian. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.